Udah mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Kelompok 3, Lemparan Sembiring dan Alpi Kairunisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alpi. Review Jurnal Nasional tanggal Rabu 20 Oktober 2021. Topik analisis ekonomi usaha pertanian atau analisis usaha tani dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional. Judul peran sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli tahun 2020. Penulis Ramlawati, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan. Tujuan penelitian agar memudahkan pemerintah daerah dalam merencana dan pengambilan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Toli-Toli, sehingga akan mampu mempertahankan dan meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian wilayah. Metode penelitian. 1. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengambilan dan informasi yang relevan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung seluruh proses pertanian, padi, sawah, dan pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. 2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung terhadap informasi yang relevan sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang relevan dan memadai. 3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti laporan operasional, laporan keuangan, dan sebagian sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung para petani padi sawah Kabupaten Toli-Toli. 2. Data sekunder, yaitu yang diperoleh berupa dokumen-dokumen serta informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya ini dengan penelitian ini. Hasil penelitian. Pendidikan seorang erat kaitannya dengan cara berpikir dan sangat mempengaruhi kemampuan serta keterampilan petani dalam mengolah usaha taninya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki petani, maka akan lebih mudah menerima adopsi teknologi baru yang berkaitan dengan usaha taninya. 2. Luas. Lahan yang diusahakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi dalam setiap usaha tani, sekaligus merupakan bagian yang terpenting dalam semua kegiatan usaha tani. Semakin luas lahan yang diusahakan, semakin tinggi pula produksi fisik yang diperoleh. C. Produksi. Produksi adalah proses penggunaan faktor-faktor produksi dengan menggunakan maksud untuk menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian tersebut memberikan penekanan bahwa produksi merupakan proses, yakni bagaimana mengombinasikan berbagai unsur produksi untuk menciptakan faedah dalam memenuhi kebutuhan. Penerimaan. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual mengenai penerimaan yang diperoleh
oleh tani padi sawah sekali panen. Biaya. Biaya usaha tani sawah diklasifikasikan dalam dua jenis pembiayaan, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Dalam hubungan dengan biaya usaha tani, maka total biaya atau total cost adalah penjumlahan antara biaya tetap fixed cost dengan biaya tetap variable cost yang mana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Usaha tani adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan tidak tergantung pada produksi yang dihasilkan, misalnya pajak tanah dan sewa lahan, serta biaya penyusutan alat. Biaya tidak tetap, variable cost. Usaha tani adalah biaya yang besar kecilan dipengaruhi produksi yang dihasilkan, misalnya penggunaan prodik dan tenaga kerja. Pendapatan usaha tani didefinisikan sebagai seluruh antara total penerima yang diperoleh dengan total biaya produksi yang telah dikeluarkan. Jika relasi tersebut positif, maka usaha tani tersebut memperoleh keuntungan, sedangkan jika relasi tersebut negatif, selisih negatif. Lanjut. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan. Pertama, identitas di dalam jurnal sudah dituliskan secara lengkap sehingga dapat dikaitkan bahwasannya jurnal ini benar hasil karya seorang dan bukan salinan dari internet atau media lainnya. Dua, pengguna bahasa di dalam jurnal sudah baku sesuai dengan EYD bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwasannya sebuah karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku. 3, hasil pembahasan sudah sesuai dengan topik yang diteliti sehingga isinya tidak menyimpang dari jalur. Kelemahan. 1, menggunakan spasi di dalam jurnal masih berantakan. 2, saran yang diberikan masih kurang lengkap. Kedepannya penulis dapat menambahkan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik yang berkaitan. 3, daftar referensi masih menggunakan tahun lama. Seharusnya dapat menggunakan tahun terbaru. Review Jurnal Internasional. Tanggal Rabu 20 Oktober 2021. Topik analisis ekonomi usaha pertanian usaha dalam bentuk jurnal nasional dan internasional. Lanjutan. Judul: Politik Economic Growth and Indicator of Economic Development Kabupaten Toli-Toli. Tahun 2019. Penulis Ida Nuraini dan Happy Febrina Haryani. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Tujuan penelitian bertujuan untuk memetakan kabupaten atau kota di Jawa Timur yang tergolong memiliki kualitas pertumbuhan ekonomi, serta merumuskan konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mengkaji beberapa aspek sosial dan indikator ekonomi seperti pengangguran, distribusi pendapatan antar daerah, distribusi pendapatan antar sektor ekonomi, pemerataan
investasi, dan kemiskinan. Studi penelitian. 1. Analisis tipologi riset. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. 2. Metode data panel. Regresi. Data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama diamati dalam kurun waktu tertentu. Hasil pembahasan, hasil dan diskusi secara administratif. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Hal ini membuat Jawa Timur provinsi yang memiliki kabupaten atau kota-kota di Indonesia. Berdasarkan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Nomor 16 Tahun 2016, Jawa Timur dibagi menjadi 5 badan koordinasi daerah. Bakorwil 1 meliputi Kabupaten Madiun, Magetan Kecamatan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, dan Kediri daerah. Bakorwil 2 meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Jombang Kecamatan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, dan Mojokerto. Bakorwil 3 meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo Kecamatan, Kabupaten Blitar, Batu, Pasuruan, dan Surabaya. Bakorwil 4 meliputi Pamekasan Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Bakorwil 5 cover Jember Kecamatan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, dan Probolinggo. Berdasarkan Bakorwil tersebut di atas, terlihat bahwa Bakorwil 1 terdiri dari 10 kecamatan atau kota. Bakorwil 2 terdiri dari 8 kabupaten atau kota. Bakorwil 3 adalah 9 kabupaten atau kota. Bakorwil 4 terdiri dari 4 kecamatan, dan Bakorwil 5 terdiri dari 7 kabupaten. Jumlah kabupaten kota seluruhnya Bakorwil adalah ada 38 kabupaten kota. Bakorwil dibentuk dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah. Pembinaan dan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Perda Nomor 16 Tahun 2016. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang akan dibagi menjadi 4 kategori analisis tipologi riset, yaitu kategori maju dan tumbuh, kategori potensi dan berkembang, maju tapi tertekan, kategori gagal. Kelebihan: 1. Penulisan jurnal sudah sangat rapi dan bagus. 2. Jurnal menggunakan ahli yang proses penelitian.
3. Kata-kata yang digunakan dalam jurnal bersifat baku. Kelemahan 1. Dalam jurnal tidak ditulis subjudul mengenai tinjauan pustaka. 2. Tidak menyertakan saran di dalam jurnal. 3. Referensi masih menggunakan tahun lama, seharusnya bisa disesuaikan dengan tahun baru. Peran komoditas kopi sebagai sektor basis terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk ini jangan terlalu baca semua, biar untuk mempersingkat waktu kita aja. Oke. Langsung inti-intinya aja. Buka aja intian berbacaan. Apa bro? Udah dilanjutkan. Peran komoditas kopi sebagai sektor basis terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Pendahuluan. Kopi adalah jenis minuman yang berasal dari proses pengelolaan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Kopi sendiri berasal dari bahasa Arab, kawah, yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kawah kembali mengalami perubahan menjadi kafe yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi segera diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun, 1000 sebelum Masehi yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang. Kopi penyumbang terbesar PDRB sektor pertanian tahun 2012 adalah subsektor tanaman perkebunan. Subsektor ini selama 4 tahun terakhir selalu menjadi penyumbang terbesar sektor pertanian. Ini dipengaruhi oleh keberadaan tanaman kopi sebagai komoditas utama tanaman perkembangan di Kabupaten Aceh Tengah dan paling banyak ditanam, sehingga sangat membutuhkan banyak tenaga kerja dalam setiap perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Selain menyerap tenaga kerja secara langsung, usaha dari kopi sangat memperluas usaha masyarakat seperti usaha pembuatan bubuk kopi di Kabupaten Aceh Tengah dan memberikan efek penggandaan baik dalam hal pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta usaha-usaha lain, baik sumber dari bahan baku maupun dari usaha lain yang muncul akibat hasil dari kopi. Hal ini akhirnya akan mempengaruhi pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh penciptaan nilai tambah kopi terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Tengah? 2. Bagaimana pengaruh penciptaan lapangan kerja kopi Arabica di Kabupaten Aceh Tengah? Tujuan. 1. Menganalisis penciptaan nilai tambah kopi terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Tengah. 2. Menganalisis penciptaan lapangan kerja kopi Arabica di Kabupaten Aceh Tengah. Manfaat. 1. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam menentukan perkebunan kopi sebagai komoditi unggulan pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. 2. Sebagai bahan referensi atau bahan pendukung untuk penelitian dengan bidang yang sama atau untuk penelitian selanjutnya.
Pembahasan, kopi Arabica Gayo merupakan komoditi unggulan daerah yang mendominasi usaha tani perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Tengah, di mana sekitar 85% masyarakat menggantungkan hidupnya dari perkebunan kopi. Pada tahun 2012, luas tanaman kopi di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 48,3 ribu hektar yang terdiri atas tanaman menghasilkan 35,3 ribu hektar. Luas rusak 5,8 ribu hektar dan belum menghasilkan 7,2 ribu hektar dengan tingkat produksi biji kopi sebesar 25,000 ton di Subun, Kabupaten Aceh Tengah 2013. Besarnya share kopi Arabica ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sangat dipengaruhi oleh usaha tani kopi Arabica. Peran ini menunjukkan kemampuannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Peran kopi Arabica dalam PDRB sektor pertanian, pendapatan wilayah dan penyerapan tenaga kerja, subsektor perkebunan, sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja total di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kesimpulan, 1. Kegiatan perkebunan kopi Arabica menyumbang 58,7% untuk PDRB Kabupaten Aceh Tengah. 2. Kegiatan perkebunan kopi Arabica menyerap atau menciptakan lapangan kerja sebanyak 145 hari orang kerja pada penanaman baru, 58 hari orang kerja pada petani produser, 43 hari orang kerja pada pedagang desa, sedangkan koperasi atau eksportif menyerap tenaga kerja mencapai 73 hari orang kerja. Besar nilai tambahan tenaga kerja di tingkat petani mengidentifikasikan bahwa usaha perkebunan kopi memberikan kontribusi terhadap PDRB di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. 3. Kegiatan petani kopi Arabica, pedagang desa dan koperasi menciptakan efek pengganda sektoral lewat backward linkages dan forward linkages. 4. Tenaga kerja, laba petani di koperasi eksportif menciptakan efek pengganda pendapatan, memberikan efek backward dan forward linkages serta memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Tengah. Saran, 1. Mengingat kontribusi kopi Arabica yang cukup besar terhadap PDRB, maka komoditas kopi ini perlu terus dikembangkan. 2. Nilai tambah kopi Arabica terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Tengah perlu ditingkatkan dengan melakukan pengelolaan kopi menjadi produk siap konsumsi, tingkatkan nilai tambah, melakukan kerjasama pemerintah dan eksportif. Inilah hasil dari presentasi kami. Terima kasih.